Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, senang sekali membersamai Bapak Ibu kembali untuk membahas ilmu-ilmu, menggali ilmu-ilmu pendidikan. Bapak Ibu, kali ini saya akan membahas tentang 5 prinsip pembelajaran yang mandiri dan menyenangkan. Ini adalah bagian daripada implementasi kurikulum Merdeka. Bapak Ibu, sebelum saya membahas bahasan ini, saya ingin Bapak Ibu ikut menanggapi ada satu komentar yang agak unik ya. Saya ingin Bapak Ibu juga ikut mengomentari. Ini adalah salah satu teman-teman kita, ya, guru yang ada di Indonesia yang memberikan masukan kepada kami yang telah membagikan beberapa konten kepada Bapak Ibu. Nah, pada konten yang berjudul 10 cara mengajar yang asik dan menyenangkan, ada seorang guru, saya di sini karena ada kode etik saya tutup ya, sebut aja namanya FH ya. Di sini dia tulis, "Maaf, teorimu sangat indah dan bagus, akan tetapi belum tentu menghadapi anak-anak yang sekarang yang kadang super bengal. Teorimu nggak berlaku kalau anak nurut, patuh, atau gampang dan enak, tapi realita sekarang jauh beda dengan kita kecil dulu. Maaf, bukan saya tidak setuju teorimu." Ya, Bapak Ibu, kita lihat bahasa seorang guru yang seperti ini ya. Bapak Ibu, saya akan menanggapi karena apapun yang disampaikan oleh teman-teman, bila itu memang perlu kita tanggapi ya. Yang pertama adalah ada banyak teman guru yang menghadapi konflik dengan para siswa seperti itu. Jadi pengalaman saya memberi seminar di Sumatera Utara, di Sulawesi Selatan ya, di 2 kota besar ini ya, hasil daripada survei UNICEF mengatakan kekerasan terhadap siswa waktu itu banyak dilakukan oleh 2 bahkan 3 ya, di Sumatera Utara, Sumatera Selatan, dan Jawa Tengah justru ya. Nah, saya berkesempatan memberikan materi seminar tentang cara ampuh merebut hati murid di Sumatera Utara. Nah, memang mengatakan bahwa anak-anak di sana itu biasa dengan kekerasan. Kalau nggak dikerasin, itu nggak akan nurut. Jadi yang namanya ditampar, dipukul, disetrap, dicubit itu hal yang biasa buat mereka. Tapi ya, standar pendidikan internasional tidak membenarkan demikian. Nah, begitu juga di Sulawesi Selatan. Bapak Ibu ya, di Sulawesi Selatan juga demikian. Saya tanyakan apakah benar survei dari UNICEF tersebut. Ya, karena persentase hampir 90% anak-anak di Sulawesi Selatan, di Sumatera Utara itu dicubit, disetrap, dijewer gitu kan. Nah, itu mengatakan ya harusnya salah, Pak. Bukan 90% tapi bisa 100% katanya gitu. Karena anak-anak di sini kalau tidak keras, tidak digubris kita sebagai seorang guru. Bapak Ibu, pada waktu itu saya tidak menyampaikan kepada teman-teman guru berbagai teori. Tidak demikian. Saya hanya mengetuk hati mereka, ya, mengetuk hati teman-teman guru yang seperti ini. Bila anak di rumah saja sudah terbiasa dengan kekerasan, biasa dipukul, biasa tampar, ya, biasa diintimidasi, ya, kemudian dia merasa tidak betah di rumah, ya, harapannya di sekolah dia mendapat perhatian. Ternyata di sekolah juga dilakukan hal yang sama, Bapak Ibu. Di sekolah dilakukan hal yang sama, guru juga memukul, mencubit, mengintimidasi, ya, bahkan membuli. Ya. Apa yang terjadi? Anak di rumah tidak mendapat perlindungan, di sekolah tidak mendapat perlindungan, akhirnya anak-anak ada di kelompok mereka. Ketika dia minum keras, menenggak minuman keras dengan gagahnya, teman-teman memberikan apresiasi, memberikan pujian, hebat kamu. Ketika dia naik motor kebut-kebutan, nyalip temennya, hampir saja celaka, dia bilang hebat kamu ngepotnya, di tikungan kamu luar biasa. Pujian-pujian itu justru datangnya dari teman-teman kelompok mereka
yang membuat mereka, anak tersebut menjadi apa? Anak yang betul-betul menyimpang. Karena pujian-pujian itu justru menguatkan anak tersebut untuk menjadi anak-anak yang ada di lingkungan mereka. Nah, bila mana pujian-pujian ini, hal-hal yang baik dilakukan oleh Bapak Ibu di sekolah, mungkin bisa berbeda hasilnya ya. Untuk itu buku saya yang berjudul Cara Ampuh Merebut Hati Murid, yaitu saya anggap solusi ya untuk mengatasi anak-anak ya yang mengalami permasalahan demikian. Artinya konflik terhadap guru dan siswa itu bisa diatasi karena ini berdasarkan pengalaman langsung yang saya tulis ya di buku saya yang berjudul Cara Ampuh Merebut Hati Murid. Yang kedua, tanggapan saya, Bapak FH ini menganggap masalah anak super bengal hanya dia saja yang mengalami. Jadi tipe-tipe orang seperti ini kan, kamu enak saja ngajar tempat yang lain, tempat seperti itu, anakmu nurut, anakmu ini, anak saya bengal-bengal, nggak bisa diatasi. Dia merasa bahwa di dunia ini dia saja yang paling sulit ya, padahal banyak sekali permasalahan-permasalahan seperti ini, banyak sekali literasi, bacaan-bacaan, banyak sekali video-video yang bisa kita pelajari bagaimana pendekatan terhadap anak-anak yang dikatakan super bengal. Saya sendiri tidak setuju mengatakan istilah seperti ini ya. Super bengal ini, anak nakal ini sebenarnya kan label ya. Katakan saja bahwa anak membutuhkan perhatian ya. Kalau memang anak itu betul-betul ya super seperti ini, katakanlah sangat membutuhkan perhatian ya, sehingga mereka tidak dicap sebagai, dilabel sebagai anak-anak yang ya karakternya buruk seperti ini. Jangan sampai ya. Yang ketiga, frustrasi, sudah tidak tahu caranya mengatasi kondisi kelasnya dan tidak mau mencari solusi. Jadi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini, bila mana teman yang menulis tadi, Bapak yang menulis tadi, Bapak FH yang menulis tadi ya bisa membaca ini, atau teman-teman yang menghadapi permasalahan yang sama, ini bisa menjadi solusi ya, bisa dicoba solusi. Memang tidak mudah ya, tapi kalau Bapak Ibu tidak mau mencobanya, tidak akan pernah berhasil ya. Bapak Ibu silakan cek video saya sebelumnya ya. Ini ada video saya judulnya Kisah Guru di Kampung Jawara. Ini kisah saya sendiri Bapak Ibu. Ketika saya mengajar di tahun 85-86 di daerah Rawabelong, di mana itu kampungnya Jawara ya, di mana kalau pembagian rapot itu orang tua datang pakai celana komprang bawa golok. Kalau nggak naik kelas, gurunya diuber-uber pakai golok, bayangan ya. Sampai ketua yayasannya di swasta itu ya, ketua yayasannya memanggil guru dari Cimande untuk menyiapkan guru-guru ya, diajarin silat semuanya. Karena apa? Karena jangan sampai kalah sama muridnya kan begitu kan. Namun demikian, hal seperti itu tidak saya setujui. Karena apa? Karena bagaimanapun kekerasan, bila mana diatasi dengan kekerasan, api sama api akan menjadi tambah besar apinya. Api harus dipadamkan dengan air. Jadi untuk itu, cara saya untuk mengatasi anak ini, saya buat dalam konten yang berjudul Kisah Guru di Kampung Jawara. Jadi silahkan Bapak Ibu yang ingin melihat video ini, nanti cek di video, buka di channel saya ini. Kemudian yang kedua adalah ya, menjadi guru profesional dengan pendekatan cara ampuh ya. Ini dari buku saya. Ini ada 5 episode Bapak Ibu. Jadi episode 1, 2, 3, 4, 5. Ampuh itu A-nya asertif. Asertif itu tegas tapi tidak kasar. M-nya menghargai murid. P-nya pandai membangun komunikasi. Ya, U-nya usaha optimal, dan H-nya hindari ancaman dan kekerasan. Kemudian Bapak Ibu, teman-teman ada yang menyampaikan kepada saya, abaikan saja Pak ya, itu kan hanya 1 dari 53.000 orang yang menonton video Bapak seperti itu kan. Walaupun video ini saya melihat luar biasa, ada 5 hari 53.000 guru yang menonton 10 cara mengajar ini ya. Namun demikian, tidak demikian buat saya. Satu orang guru ya, Bapak Ibu, kalau dia mengajar katakanlah mata pelajaran di 5 kelas, satu kelasnya ada 25 orang, ada 125 anak ya yang tidak bisa diatasi oleh guru tersebut. Ya, jadi untuk itu, kalau guru ini bisa belajar lebih jauh untuk bisa menaklukkan muridnya
ya, bagaimana bisa merebut hati murid sebengal apapun muridnya, kalau bisa direbut hatinya, insya Allah dia akan takluk, ya. Jadi untuk itu satu orang guru ini bisa mencerahkan ratusan murid-muridnya. Jadi untuk itu harapan saya ini menjadi masukan kepada teman-teman yang menghadapi konflik terhadap siswanya. Saya kira demikian ya Bapak Ibu ya. Kita langsung saja masuk kepada materi bahasan kita hari ini. Ya, yang pertama yang akan kita bahas adalah tentang prinsip itu sendiri, ya. Jadi 5 prinsip pembelajaran yang mandiri dan menyenangkan, tentang prinsip itu sendiri, kemudian 5 prinsip pembelajaran dan cara downloadnya, ya. Bapak Ibu, tentang prinsip itu sendiri. Tentang prinsip. Nah, prinsip ini kalau kita lihat dari kamus besar bahasa Indonesia, prinsip adalah asas atau kebenaran yang menjadi pokok dasar berpikir, bertindak, dan sebagainya. Sebuah prinsip sangat erat kaitannya dengan kata fundamental. Jadi, yang kita bicarakan ini adalah prinsip. Prinsip mengandung nilai-nilai, value, ya, yang melandasi cita-cita kita. Ya, cita-cita, harapan yang akan disemai dalam pembelajaran ini. Jadi, prinsip itu bukan pendekatan atau teknik konkret, ya, dalam mengajar dan melakukan action, bukan, ya, tapi adalah nilai-nilai yang diberikan, ya. Jadi sekali lagi, kita bukan bicara strategi, kita bukan bicara pendekatan, tapi kita bicara value, ya, value. Kalau kita bicara Pancasila, kita bicara Pancasila dulu sebagai landasan pegangan hidup, ya. Nah, belum bicara tentang prakteknya. Prakteknya nanti bagaimana cara mempraktekkan, nanti ada caranya. Itu juga dalam kita membahas pembelajaran ini. Hari ini, kalau kemarin kita bahas tentang strategi pendekatan dan lain, hari ini kita bicara tentang nilai-nilainya dulu, ya. Dan ini yang harus dipahami dulu oleh Bapak Ibu. Jadi penerapannya bisa beragam sesuai dengan konteks, ya, seperti itu. Kemudian 5 prinsip pembelajaran itu apa saja, ya. Yang pertama Bapak Ibu, prinsip yang pertama adalah pembelajaran dirancang dengan mempertimbangkan tingkat pencapaian peserta didik saat ini sesuai kebutuhan belajar serta mencerminkan karakter dan perkembangan mereka. Jadi di sini bagaimana anak-anak bisa sejahtera, anak-anak bisa senang, anak-anak bisa bahagia. Caranya bagaimana? Caranya kita memberikan sesuatu kepada mereka, melayani kepada mereka untuk betul-betul mereka sesuai dengan kondisinya, ya, sesuai dengan kebutuhan belajarnya. Apa kebutuhan belajar mereka? Ya, kalau mereka tidak merasa butuh belajar tertentu, tahun SMA, ya tidak perlu dipaksakan, ya. Tapi anak-anak tertentu yang mempunyai kebutuhan khusus, mereka mungkin tidak perlu hal-hal yang sangat kompleks, tidak. Dia hanya esensial, yang penting-penting saja yang bisa disampaikan. Nah, dan hal ini, ya, masalah karakter, kompetensi harus sesuai dengan level dan secara psikologis itu tidak membebani mereka. Ya, jadi memang ada hal yang berupa tantangan, tapi sesuatu yang akhirnya menjadi beban yang sangat berat buat psikologis mereka, ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah menyenangkan dan bermakna. Jadi pembelajaran yang nantinya disampaikan itu harusnya terhubung dengan kehidupan nyata dan bermanfaat, menyertakan juga bermain. Jadi tidak kaku penyampaiannya. Jadi di sini nilai-nilai yang bisa diberikan adalah bagaimana anak-anak bisa sejahtera, anak-anak bisa menyenangkan, dan inklusif. Artinya juga mempertimbangkan tingkat kemampuan mereka. Makanya TAL, ya, teaching at the right level. Jadi pembagian level sesuai dengan kemampuan siswa itu juga menjadi pertimbangan. Jadi ada anak yang cepat, harus diberikan cepat modulnya, ya. Kemudian ada anak yang sedang reguler, diberikan sesuai dengan target Bapak Ibu, dan kemudian ada anak yang lambat, itu bisa diberikan remedial. Itu biasa, sekolah lalu juga demikian, ya kan, seperti itu juga, ya. Nah, tapi dalam hal ini
Ini istimewanya karena waktu diberikan itu agak leluasa. Jadi Bapak Ibu bisa memberikan pelayanan masing-masing kepada murid. Jadi tidak diuber-uber, waktunya terbatas, materinya banyak. Tidak demikian. Ya, jadi pembelajaran yang pertama ini adalah mempertimbangkan tingkat pencapaian peserta didik. Ya, itu yang saya sampaikan. Yang kedua, Bapak Ibu, yang kedua adalah pembelajaran dirancang dan dilaksanakan untuk membangun kapasitas belajar peserta didik dan kapasitas mereka untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat. Ya. Jadi di sini saya coba untuk membuat 3 hal penting, ya, bagaimana dalam merancang dan membangun kapasitas dan pembelajar sepanjang hayat itu bagaimana kita menanamkan growth mindset, ya. Growth mindset itu adalah mindset yang bertumbuh. Jadi saya sampaikan dulu kepada teman-teman guru, ya, kepada Bapak Ibu guru. Kita sebagai seorang guru dulu yang memulai growth mindset ini, ya. Mindset bertumbuh. Kita selalu menghargai proses. Kita selalu belajar, selalu mencari sesuatu, selalu berproses, selalu tumbuh, ya. Sehingga apa? Kalau mental kita merasa cukup, kita merasa hebat, kita merasa matang. Nah, disinilah tanda-tandanya akan terjadi stuck, ya. Terjadi stuck. Jadi kita ketahui bahwa orang yang hebat, orang yang merasa cukup, dia tidak akan mau belajar lagi, ya. Orang yang matang apalagi, ya. Kita ketahui buah yang matang mendekati busuk, ya. Jadi untuk itu kalau Bapak Ibu kita semua tidak ingin cepat busuk, ya kita terus bertumbuh, ya, dengan cara apa? Menghargai proses, mengatribusikan kegagalan sebagai kurangnya usaha, bukan kurang bakat. Jadi kalau ada anak yang gagal, kita tidak nyatakan kamu nggak punya bakat, bukan itu. Tapi yang kita perlu beri dorongan kepada anak adalah kamu kurang usaha, ya. Jadi ibaratnya kalau misalkan komputer gagal, itu kita riset aja ulang, kita program ulang untuk bisa mencapai tujuan yang akan kita capai. Ya, jadi demikian. Jadi kegagalan itu jangan dijadikan sebagai labeling untuk anak bodoh, anak kurang berbakat, anak kurang pengetahuan, anak kurang apa. Tidak, bukan itu. Ya, tapi kita lebih bagus mengatakan, ayo usahanya ditambah, ayo motivasinya ditambah, ayo dicari cara untuk bisa menghasilkan lebih baik lagi. Jadi ini lebih ke sifat teknis, ya, bukan semacam label kepada anak. Sebab kalau udah di labeling, mereka kurang bakat, mereka kurang ini, mereka akan sangat menarik diri untuk tidak mencari atau berjuang mendapatkan sesuatu keberhasilan. Ya, yang kedua adalah pembelajaran mandiri. Ya, mandiri. Nah, ini melibatkan siswa untuk aktif mendorong mereka untuk menemukan cara belajar sendiri. Jadi kita tidak selalu membimbing mereka untuk mendapatkan hasil sesuai dengan cara kita, tidak. Ya, kita bisa mereka untuk mencari caranya sendiri untuk menghasilkan sesuatu yang sudah kita tentukan, misalkan. Ya, pasti mereka banyak cara untuk bisa mendapatkan itu. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah self and peer assessment. Guru sejak awal sudah menyampaikan capaian pembelajaran dan murid secara mandiri membuat strategi. Jadi begini, assessment, ya, itu bisa dikatakan nantinya berhasil kalau Bapak Ibu ibaratnya menyampaikan dulu, di awal tahun pembelajaran atau di awal semester, ketika Bapak Ibu menyampaikan, kita akan belajar ini selama 6 bulan pertama, ya kan? Materinya ini saja. Kemudian nanti kita akan sampai di materi ini, kemudian kita akan mengadakan beberapa kali ulangan formatif dan seterusnya. Jadi ibarat suatu tujuan, Bapak Ibu sudah sampaikan, kita akan tujuannya ke suatu tempat. Kita akan melewati beberapa tikungan. Di tikungan itu ada beberapa
ada beberapa tantangan yang dihadapi oleh anak-anak murid seperti itu misalkan. Ya, jadi mereka sudah dapat gambaran sebelum mereka belajar, mereka sudah mendapat gambaran dan mereka bisa mempersiapkan juga apa-apa yang diperlukan untuk mencapai itu. Ya, jadi gambaran pembelajaran itu yang harus disampaikan murid sehingga murid bisa belajar sendiri, ya, bisa mencari jalannya. Apalagi sekarang sumber belajar begitu banyak, ya, sehingga mereka bisa mendapatkan dari mana saja, dan itu akan meringankan Bapak Ibu sebagai fasilitator, ya. Yang ketiga, kegiatan belajar mendukung perkembangan kognitif dan karakter peserta didik secara berkelanjutan dan holistik, ya, keseimbangan antara kognitif dan non kognitif, kompetensi dan karakter. Bapak Ibu, kita sudah tidak harus meninggalkan bahwa akademik adalah satu-satunya, tidak, ya. Akademik adalah satu-satunya. Jadi kalau dulu anak-anak pintar matematika, pintar IPA, pintar fisika, ya, itu dianggap anak yang hebat, ya. Kita ketahui sekarang anak-anak yang berhasil, ya, itu tidak pakai jalur itu pun tidak apa-apa. Anak yang pintar bicara juga bisa jadi hebat, ya. Anak yang pintar nyanyi bisa penghasilannya miliaran. Pemain olahraga hebat, pintar bergaul, ya, bisa jadi YouTuber, miliaran per bulan penghasilannya, punya beberapa perusahaan, ya. Nah, itu tentunya bukan satu-satunya kognitif, tapi kognitif dan non kognitif, kompetensi apa yang mereka punya kecenderungan berbakat itu bisa dikembangkan dan melalui beberapa karakter. Karakternya apa? Mungkin dengan pembiasaan, kebiasaan-kebiasaan, rutinitas, dan kemudian konsisten terhadap apa yang dikejar. Itu bagian daripada karakter-karakter. Jadi budaya sekolah, misalkan ada 10 budaya sekolah, bertanggung jawab, ya, kemudian jujur, kemudian empati dan lain-lainnya, itu bagian daripada pengembangan karakter. Karena kita ketahui bahwa 80% karakter, ya, itu menentukan keberhasilan hidup mereka. 20% akademik. Akademik itu biasanya hanya untuk ketika mereka mau melamar ke satu perusahaan, nilainya bagus, masuk ke sana. Setelah masuk, 80%-nya adalah karakter. Ya, bukan yang pintar lagi, ya. Pintar nggak bisa bergaul, nggak bisa bekerja dalam tim, ya akan disingkirkan juga seperti itu. Jadi keseimbangan antara kognitif dan non-kognitif, kompetensi dan karakter ini juga menjadi hal penting dalam prinsip pembelajaran di kurikulum Merdeka ini. Kemudian menerapkan nilai-nilai yang sesuai untuk mengembangkan karakter dan kompetensi yang terkandung dalam profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu, profil pelajar Pancasila nanti akan diterjemahkan, akan begitu banyak pendekatan-pendekatan yang akan kita pelajari nantinya. Tapi saya lebih memfokuskan kepada value, kepada nilai-nilai ini. Jadi ketika nanti anak-anak diberikan satu tantangan, satu proyek, nilai-nilai melalui habit, kebiasaan ini juga hal yang penting. Ya, jadi bagaimana, katakanlah ketika mereka berdiskusi contohnya. Diskusi itu bukan soal bagaimana kita ada 6 materi profil pelajar Pancasila itu yang nanti akan kita bahas bersama. Penting itu, penting. Penting kita ketahui tentang 6 hal penting dalam profil pelajar Pancasila itu. Tapi yang lebih penting adalah bagaimana diskusi itu menghargai suatu perbedaan. Bagaimana anak-anak bisa berargumen, berani menyatakan pendapat, menghargai pendapat orang lain. Sportif kalau misalkan kalah berargumentasi, ya. Dan hal-hal ini justru yang menjadi nilai-nilai, ya, menjadi value yang didapatkan karena mereka bisa menghargai orang lain, bisa sportif, ya, kemudian bisa belajar lagi bagaimana cara berdebat yang baik. Itu yang lebih penting daripada kontennya. Karena apa? Konten bisa berubah, ya, di setiap tahun berubah, setiap waktu berubah. Tapi
nilai yang universal tentang penghargaan kepada orang lain, berani berargumen, meningkatkan rasa percaya diri, justru itu yang akan melekat kepada anak-anak kita. Yang berikutnya, yang ketiga adalah tadi sekuens pembelajaran yang logis dan relevan dengan tingkat kesulitan yang sesuai untuk peserta didik. Ya, rangkaian pembelajaran yang logis dan relevan. Jadi ini memang Bapak Ibu kita akan sulit menggambarkan, tapi ketika nanti Bapak Ibu sudah menemukan materi modul ajarnya, Bapak Ibu bisa menyesuaikan ini ya, bahwa pembelajaran logis dan relevan dengan tingkat kesulitan yang sesuai dengan peserta didik ini juga menjadi bahan kita untuk diberikan kepada murid. Kemudian proses di mana guru memberikan keteladanan ya, ingarso sung tulodo, membangun kemauan dan mengembangkan kreativitas peserta didik. Jadi saya katakan selalu bahwa apapun teknik Anda, apapun kehebatan Anda ya, kemudian menjadi guru itu bukan soal teknik, bukan soal pendekatan ya, bukan soal cara, tapi yang lebih penting adalah guru itu sendiri ya. Apa yang lebih penting di situ adalah bagaimana karakter ya, bagaimana integritas guru itu sendiri. Jadi kalau Bapak Ibu menyampaikan sesuatu tentang disiplin, kalau Bapak Ibu nggak disiplin ya percuma ya. Kalau Bapak Ibu ingin pelajaran menyenangkan, tapi kalau Bapak Ibu nggak menyenangkan juga percuma. Jadi apa yang Bapak Ibu sampaikan, disitulah perlu Bapak Ibu buktikan bahwa kita juga telah melaksanakan. Kalau Bapak Ibu mengajarkan, setiap hari kita harus senyum, salam, sapa, dan ketika Bapak Ibu ketemu murid dan tidak melakukan itu, hanya menunggu dari murid tidak memulainya, ya kapan mereka mau memulai duluan ya. Jadi untuk itu hal-hal yang seperti ini hal-hal sehari-hari yang harus dibudayakan di sekolah masing-masing. Kemudian stimulasi kemampuan berpikir tahap tinggi. Nah ini tentunya perlu dikembangkan ya. Jadi anak-anak yang mempunyai kemampuan harus distimulan ya, sehingga mereka tidak harus menunggu temannya yang reguler ya. Jadi biar kesempatan mereka bisa lebih banyak mendapatkan informasi, mereka cepat duluan ya. Kalau perlu sekolahnya nggak harus 3 tahun, bisa 2 tahun, tidak apa-apa ya. Sementara yang reguler tetap 3 tahun, yang kurang mungkin nanti akan ada beberapa dibuatkan semacam remedial, tidak persoalan dari itu ya. Saya kira kita memberi kesempatan kepada mereka untuk mendukung pembelajaran kognitif dan berkelanjutan ya. Yang keempat Bapak Ibu, pembelajaran yang relevan, yaitu pembelajaran dirancang sesuai dengan konteks kehidupan, menghargai budaya peserta didik serta melibatkan orang tua dan komunitas sebagai mitra. Jadi berpusat pada anak, di mana kehidupan latar belakang keluarga peserta didik menjadi pertimbangan guru dalam merancang pembelajaran asesmen ya. Menguatkan identitas anak sebagai bagian dari lingkungannya. Jadi hal-hal yang berhubungan dengan budaya ini penting ya. Jadi kita kadang-kadang lebih bangga terhadap hal-hal yang bersifat asing ya, padahal orang asing itu menghargai sesuatu yang unik di tempatnya ya. Di tempat mereka udah biasa ya kalau kita menampilkan budaya mereka, tapi kalau kita menampilkan budaya kita dengan dikemas secara baik ya, justru akan menguatkan mereka sebagai anak-anak Indonesia ya, anak-anak dari daerah, anak-anak Nusantara yang berbakat ya. Kemudian mengembangkan kemampuan untuk bermasyarakat ya, peka, menghargai, responsif terhadap perbedaan setiap individu peserta didik dan latar belakang sosial, ekonomi, dan budaya. Lingkungan belajar dengan iklim yang positif untuk semua peserta didik, sehingga setiap individu merasa aman untuk berada di lingkungan belajar. Pembelajaran lepas dari diskriminasi SARA, ya, tidak meninggalkan pelajar manapun, serta memberikan perkembangan ruang untuk identitas, kemampuan, minat, bakat, serta kebutuhan belajar. Saya kira hal ini sudah menjadi kesepakatan kita ya, untuk tidak berbicara soal diskriminasi atau tidak mendiskriminasi satu golongan, dan saya kira itu sudah menjadi kesepakatan kita bersama ya. Yang kelima Bapak Ibu adalah pembelajaran berorientasi pada masa depan yang berkelanjutan. Nah, ini penting ini ya. Pembelajaran mendorong peserta didik untuk mengeksplorasi isu, kebutuhan masa depan, kebutuhan dirinya, lingkungan, dan dunia yang lebih baik. Tapi Ibu,
kalau kita lihat masa depan anak kita nanti seperti apa, ya, dunia kerja seperti apa, ya. Sekarang kita lihat aja, kalau misalkan mobil listrik sudah diberlakukan di dunia, bahkan di Indonesia, berapa banyak pom bensin akan ditutup, berapa banyak tenaga kerja akan kehilangan pekerjaan, ya, berapa banyak bengkel-bengkel manual yang akan hilang diganti dengan bengkel-bengkel listrik dan lain-lainnya. Bahkan kalau misalkan listrik ini diganti oleh baterai nantinya, katakanlah di setiap rumah, bahkan saya sempat mendapat simulasi pada waktu itu, suatu saat baterai handphone ini, ya, kalau kita ngecas HP itu kan hanya katakanlah 2 jam kita cas untuk 24 jam, Bapak Ibu, ya, untuk kita ngecas HP. Nah, suatu saat nanti ada dibuat baterai yang besar untuk housing, untuk perumahan. Jadi kita cas aja itu baterai selama lebih kurang katakanlah 4 jam atau 5 jam, kita matikan listrik utamanya dan kita pakai baterai untuk bisa menghidupkan selama 24 jam. Jadi cukup kita membayar listrik hanya 25%. Dan itu pernah disimulasikan kepada seorang ahli yang betul-betul ahli dalam hal baterai lithium, baterai handphone ini, seperti ini. Jadi bila mana itu terjadi, Bapak Ibu, berarti perkembangan dunia itu sangat luar biasa. Dan kalau kita selalu berpikir ke belakang, anak-anak harus jadi pegawai, harus jadi pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya sudah eksis seperti itu, ya. Tentunya nanti anak kita tidak akan bisa bersaing di dunia yang nanti mereka akan jalani. Jadi untuk itu kita juga memberi kesempatan kepada mereka, ya, untuk mengeksplor isu-isu tentang teknologi, ya, tentang apa-apa yang saat ini dan saat masa depan nanti akan berkembang, ya. Kemudian membangun wawasan pembangunan berkelanjutan di mana peserta didik peka masalah-masalah global dan belajar untuk membudayakan gaya hidup yang berkelanjutan, ada sustainable lifestyle. Jadi saya kira ini bagian dari masa depan, ya. Hemat energi, ya, kita tidak boros, ya, kemudian gaya-gaya hidup yang berlebihan, ya. Tapi orang-orang yang gampang cari duit biasanya gampang juga untuk membuangnya. Tapi kalau mereka betul-betul seorang yang dibiasakan untuk membangun sesuatu sistem, ya, jadi mereka bukan orang yang nantinya menjadi kaya dan menjadi boros, tidak. Mereka membuat sesuatu yang bernilai, ya, yang bisa membantu orang banyak. Untuk apa? Untuk memberikan kesempatan-kesempatan mereka untuk mendapatkan atau memberikan sesuatu untuk bangsa dan negara. Kita lihatlah tokoh-tokoh hebat di dunia ini, bagaimana mereka mempunyai value, mempunyai cita-cita untuk bagaimana mereka bisa membantu masyarakat secara umum untuk bisa hidup yang layak, ya. Kemudian pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan asesmen, ya. Jadi seperti ini kita juga sudah biasa tentang teknologi, ya. Sebelum pandemi kita lihat bagaimana kita gaptek, ya. Kita tidak terbiasa dengan Zoom meeting apa segala, tidak biasa itu. Jadi teman saya di Amerika 3 tahun yang lalu ketika kita bicara tentang Zoom, rasanya saya masih kagok menggunakan. Tapi setelah terjadinya pandemi, kita bisa bicara dengan orang-orang seluruh dunia dengan menggunakan teknologi seperti ini. Dan saat ini pun tidak seperti dulu, ya, bahwa kita tidak lagi perlu membayar pulsa yang mahal-mahal untuk bicara kepada orang-orang yang ada dimanapun berada dengan WA. Sudah makin baik, ya. Kemudian kita juga bisa menghemat banyak pengeluaran, ya, tetapi juga bisa mengefektifkan informasi dan komunikasi untuk pembelajaran, ya. Kemudian mendorong atau memotivasi peserta didik untuk terus terinspirasi
dan memiliki aspirasi memajukan kehidupan lingkungan sekitarnya, masyarakat, bangsa, dan dunia. Jadi, nah, value-value ini yang perlu kita bangun buat mereka-mereka anak-anak yang hidupnya berkecukupan, ya. Tentunya kita harus juga memikirkan bagaimana kita bisa memotivasi, menginspirasi, dan kita juga bisa ikut memajukan lingkungan sekitarnya. Jadi bukan ego, ya, bukan ego yang dikedepankan, bukan mereka menjadi pintar sendiri, mereka menjadi hebat sendiri, mereka menjadi kaya sendiri, tidak demikian, tapi mereka bisa bersama-sama untuk menjadi berhasil, ya. Bukan lagi persaingan. Saat ini bukan zamannya lagi persaingan untuk bisa sukses dan berhasil, tapi justru kolaborasi, justru bekerja sama untuk bisa mencapai sesuatu yang diinginkan, ya. Dengan begitu sistem-sistem yang dibangun oleh anak-anak kita nantinya, ya, inspirasi-inspirasi yang dibentuk, ya, kalau tidak kita mulai dari nomor 1, 2, 3, dan 4 tadi, ya tentunya kita tidak akan ada perubahan pembelajaran di kurikulum Merdeka ini. Jadi untuk itu Bapak Ibu, saya yakin ini memang agak sulit untuk disampaikan. Tapi kalau Bapak Ibu selalu mengulang-ulang, melihat satu saat ada inspirasi yang bisa dikembangkan untuk disampaikan kepada anak-anak kita nanti, ya tentunya itu akan menjadi sesuatu warisan, suatu hal yang dikenang, suatu hal yang melekat di hati anak-anak kita semua. Saya kira demikian Bapak Ibu. Bagi Bapak Ibu yang ingin mendownload materi, tentunya materi ini pasti, ya, kalau Bapak Ibu ingin mendownload nantinya, ya, link materi ini akan kami letakkan di kolom komentar bagian atas, ya. Seperti biasanya, tulis sudah download bila berhasil dan sampaikan bila belum berhasil agar tim kami dapat membantu Anda. Dan Bapak Ibu, bila mana ada request tentang topik apa yang akan Anda butuhkan untuk tayangan berikutnya, silahkan disampaikan. Nanti kita akan evaluasi, kita akan pilih mana yang betul-betul sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu secara yang lebih banyak, ya. Kemudian yang berikutnya adalah jangan lupa subscribe, like, dan share kepada teman-teman semua. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Selamat mempersiapkan tahun ajaran baru. Sukses selalu. Salam sehat, salam merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.